Menyusun resolusi keuangan 2026 bukan lagi sekedar rutinitas tahunan, namun menjadi langkah awal untuk menciptakan stabilitas dan rasa aman di masa depan. Momen ini juga bisa menjadi titik refleksi bahwa keputusan finansial yang kita ambil sepanjang tahun memiliki dampak jangka panjang. Nah, sudah bergabung melalui sambungan virtual Prita Gozi, perencana keuangan. Selamat pagi, Mbak. Selamat tahun baru 2026. Selamat pagi Mas Yuda, selamat tahun baru. Nah, kita selalu bicara mengenai resolusi. Resolusi satunya adalah resolusi keuangan ya, Mbak. Nah, langkah apa pertama yang harus dilakukan di tahun pertama, hari pertama di tahun 2026 untuk kita bicara menyusun resolusi keuangan, Mbak? Oke, nomor satu sebetulnya adalah evaluasi. Karena evaluasi ini penting, kita mesti tahu apa-apa saja yang sudah berhasil kita lakukan, apa yang sudah mulai ada kemajuan atau progres, tapi mungkin belum mencapai target yang kita inginkan, dan barangkali juga apa yang sudah tercapai, sehingga kita bisa mengubah atau merevisi tujuan keuangan yang mungkin kita miliki untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi evaluasi ini adalah hal pertama yang wajib dilakukan oleh semua orang, Mas Yuda. Mhm. Nah, kalau kita bicara mengenai evaluasi di tahun 2025 mungkin tahun yang berat ya, Mbak, termasuk buat saya pribadi, kondisi kemampuan ekonomi Indonesia juga sedikit melemah, daya beli masyarakat terutama menengah juga turun cukup signifikan. Nah, ketika reviewnya ini terkait dengan faktor eksternal nih, Mbak, masalah keuangan dari mungkin gaji, kemudian juga pendapatan side job yang berkurang. Apakah review ini masih signifikan, Mbak? Mengingatkan sumber permasalahannya adalah sebenarnya di eksternal, Mbak, seperti itu. Malah lebih signifikan lagi, karena dengan memahami bahwa sumber masalahnya adalah dari eksternal, kita jadi paham checklist-checklist apa yang bisa kita lakukan untuk ke depannya. Sebagai contoh yang tadi Mas Yuda sampaikan, mungkin di sini banyak sekali yang mendapatkan ujian tantangan ekonomi dalam hal pemasukannya yang berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Artinya apa? Kita tidak bisa menunggu terus-terusan. Kita harus mencari cara untuk kita bisa mendapatkan penghasilan lagi, supaya kita tidak bergantung pada pinjaman online. Bila mana Anda sudah tergantung pada pinjaman online mungkin selama beberapa bulan terakhir, maka dengan bantuan evaluasi kita jadi paham sudah sejauh mana kita bergantung sehingga kita harus bisa memutus ketergantungan tersebut. Nah, setelah kita memahami, oke, situasi apa nih yang membuat kita mengalami kondisi sekarang? Kalau memang kebanyakan adalah faktor eksternal, maka ya memang kita harus mengubah internally apa yang bisa kita lakukan. Nah, ini namanya adalah budgeting. Jadi langkah kedua setelah evaluasi adalah melakukan budgeting. Budgeting ini artinya kita mesti menghitung ulang, Mas Yuda. Nah, yang menarik adalah budgeting di Indonesia ini sangat berpengaruh dengan di mana kota tempat kita tinggal. Ya. Jadi domisili di DKI Jakarta itu pasti berbeda dengan misalnya di Jawa Tengah. Jawa Tengah juga kotanya banyak dan beda lagi dengan provinsi lain. Nah, dengan adanya budgeting ini dan faktor eksternal yang tadi disampaikan, kita jadi paham sebenarnya kita mampunya tinggal di kota mana, kira-kira begitu. Kalau memang kondisi eksternal tidak bisa kita ubah, maka kitanya yang harus mau mengubah dari internal kita. Ya entah itu mungkin sebagian keluarga ada yang kembali ke kampung halaman, yang stay di kota besar itu mungkin adalah pencari nafkah untuk sementara waktu, kira-kira begitu. Atau misalnya juga kita bisa melihat barangkali ada cicilan yang bisa kita lepas. Nah, cara cicilan lepas gimana? Ya mungkin harus dijual asetnya gitu loh. Jadi dengan begini kita jadi ngerti nih Mas Yuda, poin-poin apa sih yang dampaknya itu akan besar terhadap keuangan kita. Jadi kita tidak bicara cuma misal mengurangi kopi, mengurangi jajan, itu kecil dampaknya ya. Tetapi kalau misalnya untuk kita mau lebih cepat ya kita harus lihat apa yang besar-besar. Biasanya cicilan, terus biaya hidup, sekolah, ya itu hal-hal yang bisa kita atur secara cepat dan itu akan langsung mengubah keuangan kita. Sepertinya langkah mengamputasi pengeluaran yang cukup membuat kita kadang berpikir ulang, misalkan kayak cicilan rumah yang cukup besar, cicilan mobil, itu tidak mudah ya, Mbak ya. Mengingat memang kita harus mengorbankan blazer, mengorbankan banyak hal yang mungkin selama ini menjadi salah satu hal yang membebani kita. Nah, ketika memang cicilan ini tidak ada solusi untuk dijual, misalkan kayak kita punya rumah cicilannya panjang, menjual rumah properti juga tidak mudah. Nah, bagaimana nih Mbak untuk menganalogikan, mengatur budgetingnya dan kondisi yang sudah terlanjur seperti ini, Mbak?
Ya, itu pertanyaan bagus. Jadi kita masuk ke langkah ketiga, strategi apa yang mau kita lakukan. Sekarang kita berasumsi bahwa evaluasi kita lakukan ternyata, oh kita beban berat itu adalah di kewajiban-kewajiban atau Mhm, tagihan. Lalu yang kedua, ternyata budgeting kita tidak cukup, berarti ya, pemasukannya kurang, maka kita masuk ke langkah ketiga, yaitu strategi. Nah, strategi ini berarti kita mesti lihat, kalau ternyata asetnya adalah properti tempat kita ya, tinggal, itu kan sulit untuk dijual ya, ya, maka kita bisa mencoba melakukan restrukturisasi. Maksudnya apa? Misal tadinya cicilannya itu bersisa 5 tahun, ya memang mau tidak mau harus kita panjangkan lagi dengan tujuan supaya cicilan bulanannya itu bisa berkurang gitu loh. Atau misalnya kalau tadinya itu kreditnya bunganya tinggi, mungkin kita bisa cari yang bunganya lebih ekonomis, lalu kita gantikan gitu, kita take over ke situ. Nah kalau ternyata asetnya ini adalah bukan rumah, jadi misalnya adalah kendaraan, ya memang mau tidak mau itu langsung dijual. Atau misalnya ada lagi yang waktu itu juga cerita cicil emas. Nah, mhm, emas ini menarik ya, karena ya, kalau Anda cicil emas, itu kan sebenarnya emasnya adalah LM. LM ini kan sebenarnya sama aja gitu mhm, loh. Nah, banyak orang yang bilang sayang nih nggak diterusin. Ya, tapi kalau kita tidak mampu, iya. artinya kita tidak bisa mencicil hal tersebut. Jadi memang harus kita jual, kita lepas, dan memang kita mungkin belum bisa mencicil untuk saat ini. Karena cicilan itu sifatnya adalah kewajiban. Jadi kuncinya memahami aset apa yang menjadi pembuat cicilan untuk rumah tangga kita, baru kemudian kita tentukan strategi. Mhm, kita bicara mengenai strategi tadi cukup menarik ya Mbak. Lalu kita melihat pos Mhm, saving nih ataupun menabung gitu ya, atau melakukan mhm, investasi. mhm, Ketika tadi kita bicara mengenai sudah begitu berat untuk expenses bulanan, kemudian membayar mhm, cicilan, mhm, boro-boro mikir saving dan mhm, investasi untuk membayar cicilan, mhm, melanjutkan mhm, hidup aja sudah susah nih Mbak. mhm, Nah, apakah saving ini bisa betul. menjadi suatu pertimbangan yang tidak menjadi prioritas lagi ketika kondisi seperti saat ini, di mana banyak pemotongan gaji, PHK, kemudian juga Mhm, daya beli turun. mhm. Seperti apa nih Mbak posisi saving yang tepat dengan kondisi seperti saat ini? Oke, jadi ini pertanyaan bagus ya, karena tidak semua rumah tangga memang sudah siap untuk menabung. Iya, Jadi ada rumah tangga yang masih dalam tahap kita sebutnya adalah berjuang bertahan, kalau iya, bahasa ekonominya tuh mood gitu ya. Maka tugas Anda sebetulnya adalah menjaga supaya Anda tidak punya cicilan konsumtif. Itu aja. Jadi kita nggak bicara nabung, yang penting pemasukan pengeluaran tiap bulan itu sama, lalu Anda tidak punya pinjol, pay mhm, later, atau nggak mungkin kredit berbunga tinggi, atau minjem sama orang nggak mhm, dibayar-bayar. Pokoknya itu harus segera diselesaikan lah, oke, kira-kira gitu. Nah, naik baru kita sebut dengan fase yang kita sebut bertumbuh iya, atau growing economy. Nah, ini mungkin untuk Anda yang penghasilannya udah lebih stabil, tetapi mungkin banyak keperluan-keperluan yang sifatnya dadakan. mhm, Jadi ada bulan-bulan kita bisa nabung, ada yang enggak. Itu enggak apa-apa banget ya. Yang mhm, penting Anda konsisten, berusaha, tapi kalau ternyata harus terpakai, ya enggak apa-apa juga. Karena Anda logikanya harus berpikir, tidak apa-apa saya pakai tabungan saya sendiri daripada saya pinjam sama orang atau saya ambil pinjaman online. mhm, Kira-kira begitulah konsep. iya, Nah, baru nanti lagi adalah mereka yang memang sudah tahapnya lebih stabil. Nah, kalau udah stabilize ini, ya memang dia punya kemampuan tuh tiap bulan konsisten menabung, konsisten investasi. Nah, maka Anda tugasnya adalah mencari tahu rumah tangga saya adanya di fase yang mana. Apakah berjuang, bertumbuh, atau sudah stabil. Maka kita cocokkan gaya hidup kita dan kebiasaan kita dengan fase yang sedang kita mhm. jalani. Nah, kita bicara mengenai penghasilan dan bagaimana strategi untuk memanagenya. Kalau kita bicara UMP, Jakarta udah naik nih Mbak, 5,7 juta per bulan untuk warga Jakarta ya. Apakah dengan Mhm. kondisi Jakarta tadi di awal Mbak bilang, kita juga harus mereview apakah kota-kota tertentu dengan daya beli, kemampuan ekonomi itu juga berpengaruh bagaimana kita survive saat ini. Nah, dengan merefleksikan kondisi Jakarta UMP 5,7 itu cukup ideal nggak Mbak? Kalau misalkan pun berat nih, seperti apa itu untuk bertahannya Mbak? Ya, kita mesti paham bahwa yang namanya UMP itu kategorinya adalah hidup layak satu orang. Jadi pada saat Anda berbicara UMP, tetapi kemudian diaplikasikan kepada rumah tangga yang mungkin isinya ada 3, ada 5, ada 7, maka ini akan menjadi sangat variatif Iya. gitu. Otomatis kita harus paham, kalau Mas Yuda misalnya Mhm. di rumah tangga menanggung hidup ada 4 orang, Iya. ya berarti kalau sudah berkeluarga ya mungkin
pasangan suami istrinya harus dua-duanya sama-sama bekerja. Mhm. Jadi fleksibilitas dalam hal itu yang harus kita ciptakan. Ya. Dan kita beruntung berada di zaman teknologi seperti sekarang, di mana cara mendapatkan penghasilan itu tidak melulu dengan menjadi karyawan tetap. Sudah mulai banyak, meskipun mungkin tiap bulan nggak sama ya gitu, tetapi kita punya kapasitas, punya kesempatan itu gitu loh. Itu Mhm. yang harus kita syukuri nih Bapak Iya. Ibu semua. Dan ada orang yang tetap bertahan dengan kemauannya ingin mendapatkan pekerjaan impian. Tetapi dia melupakan bahwa hari ini, bulan ini, saya mesti menghadapi realita bahwa ada pengeluaran biaya hidup. Padahal ada beberapa jenis pekerjaan yang mungkin bisa diambil untuk sementara waktu dan memberikan penghasilan yang halal. Maka saran saya, ubahlah pola pikir kita, mindset kita adalah melihat apa yang bisa kita lakukan, mana yang bisa membantu kita mendatangkan penghasilan, ya kita kerjakan saja. Kalau kita tidak suka, itu cukup dilakukan untuk sementara waktu hingga mendapatkan pekerjaan impian kita. Wah, menarik sekali Mbak, sayang waktunya terbatas, sebuah insightful yang sangat menginspirasi ya supaya kita bisa mereview, kemudian menganalisa dan juga mencari strategi yang tepat dalam mengelola Mhm. keuangan, terutama masih di awal bulan, di hari pertama sehingga lebih bijak dalam mengelola keuangan. Terima kasih Mbak Prita Mhm. Gozi untuk waktunya. Salam sehat selalu Mbak. Terima kasih.